Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Rahman Aziz dari kelas 5D. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang upaya pembangunan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasannya. Di sini yang pertama ada upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama adalah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan di tengah-tengah tuntutan dari kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa di dalamnya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Baik, di slide selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu menetapkan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Yang dimana pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan ke dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri di dalamnya yang mengenai masalah ini. Baik, di slide selanjutnya ada poin ketiga, yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimana kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yaitu tentang UU LH, perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang disingkat dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Baik, di slide selanjutnya di sini ada kebijakan berwawasan lingkungan ya. Yang dimana di masa sekarang sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan atau ketertarikan yang lebih kuat dengan cara menjaga lingkungan hidup. Frans Magnus Suseno berpendapat bahwa yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan sebagai menguasai secara berpartisipasi dan menggunakan dengan memelihara. Selanjutnya di sini ada poin kelima, yaitu membangun etika lingkungan baru. Yang dimana beberapa rumusan yang membuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga adalah manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer dan menyadari bahwa manusia juga termasuk biosfer gitu kan. Nah, yang keempat ini di sini ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima di sini ada etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan melumpuhkan bahkan mematikan alam sebagian atau keseluruhan.
Yang keenam, di sini perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, dan yang ketujuh di sini pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Baik, selanjutnya di sini langsung ke materi yang kedua, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama di sini ada pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia. Selanjutnya masih lanjutan dari yang tadi, yang dimana pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud di sana. Lalu, sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Oke, di slide selanjutnya ini masih lanjutan ya, yang dimana pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana, tidak cerdas, dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ekosistem lingkungan masih terganggu. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungannya yang merusak itu akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Di sini masih lanjutannya juga, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode berikut. Yang dimana yang pertama adalah membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua di sini ada transfer pengetahuan, yaitu membantu memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan. Yang ketiga di sini ada pengembangan sikap, membantu memperoleh nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Yang keempat di sini ada pemberian keterampilan, yang dimana untuk membantu memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kelima adalah partisipasi dan observasi, yaitu membantu pengembangan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah tentang lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang keenam, di sini ada evaluasi dan refleksi, untuk membantu mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan sehingga menjadi sebuah spiritual hidup. Nah, di sini ada poin kedua dari materi yang kedua, yaitu pola pendekatan ekologis. Di sini ada berbagai macam sikap. Yang pertama adalah sikap teknokratis. Menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Sikap teknokratis yaitu intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua atau yang B, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Poin yang ketiga di sini ada pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan seluruh sumber daya
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip memelihara kesejahteraan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan yang mencapai kesejahteraan manusia. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayatinya tidak menurun secara kualitasnya. Selanjutnya di sini ada poin A dari judul yang kedua, yaitu psikologi atau psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep tentang dasar manusia dan lingkungannya. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual. Yang ketiga, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, jika tadi ada poin A, sekarang ada poin B, yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Nah, poin yang pertama di sini adalah fungsi inspiratif. Dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dapat menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah fungsi daya operatif. Psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga ada fungsi evaluatif, yaitu psikologi lingkungan berperan mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah diselesaikan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya bacakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang dimengerti, karena saya juga masih belajar. Mungkin hanya itu. Saya Habib Rahman Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.